Hai semua, udah lihat video barusan yang dibikin sama kami kan? Yap, itulah beberapa dampak dan penyebab pemanasan global di lingkungan hidup kita. Tapi kalian tahu gak sih, apa itu pemanasan global? Dan apa sih dampak pemanasan global bagi kita semua? Untuk lebih lanjut, akan dijelaskan oleh teman-temanku, yaitu Ilham dan Alvin. Pengertian pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Jangan-jangan tahu cuma pemanasan global. Duh, gawat kalau iya. Pemanasan global warming adalah satu bentuk ketidakseimbangan ekosistem bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak dalam 100 tahun akhir, jadi fix bumi kita sudah makin memanas. Penyebab pemanasan global. 1. Efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi karena kadarnya sudah melebihi, maka CO2 seolah seperti kaca yang tertutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari seharusnya dikembalikan ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. Emang kenapa kalau infrared warawiri di bumi? Begini ya, sinar inframerah memiliki panjang gelombang antara 1000 dan frekuensi 30 Hz sampai 40.000 Hz. Tahu tidak? Benda panas akibat getaran atomik molekul dianggap memancarkan gelombang panas dalam bentuk sinar inframerah. Makanya sinar inframerah sering disebut dengan radiasi panas. 2. Efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Duh, umpan balik berasa nonton bola. Umpan balik di sini contohnya ada penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Contohnya ya reaksi pembakaran hidrogen seperti berikut. CH2 plus O2 sama dengan CO2 plus H2O. Nah, tuh ada H2O alias air dihasilkan semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca. Karbon dioksida semakin melimpah, uap air membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca. Pemanasan yang harus terjadi itu menambah jumlah uap air terus-menerus hingga akhirnya tercapai ketidakseimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca gas. 3. Variasi matahari. Kenalan dulu yuk sama variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahun. Siklus atau siklus bintik merah. Selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik, ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awan
telah memberi andil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari. Aktivitas tersebut mampu menaikkan suhu atmosfer, sebaliknya efek rumah kaca akan menurun suhu atmosfer semenjak tahun 1960. Pendinginan atmosfer ini sebenarnya sudah teramati. Peristiwanya tidak mungkin terjadi jika penyumbangannya adalah aktivitas matahari. Penipisan lapisan ozon juga memberikan kontribusi dalam pendinginan kombinasi fenomena variasi matahari dengan aktivitas gunung berapi. Sepertinya telah memberikan efek pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950 serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Diperkirakan bahwa matahari mungkin telah memberikan pengaruh terhadap 45 hingga 50% peningkatan suhu rata-rata global selama periode 1900 hingga 2000 dan sekitar 25% hingga 35% antara tahun 1980 dan 2000. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa walaupun ada peningkatan sensitivitas iklim terhadap pengaruh matahari, namun sebagai besar pemanasan yang terjadi pada dekade-dekade terakhir ini fix disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Berapa ilmuwan mendapati siklus matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0,07% dalam tingkat terang yang dihasilkan selama 30 tahun terakhir. Tapi jangan lupa, di mana ada penyebab, di situ pasti ada dampak yang terjadi. Berikut beberapa dampak pemanasan global bagi lingkungan hidup. 1. Kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini membuat hutan-hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. 2. Mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub bumi mencair. Mencairnya es tersebut akan meningkatkan volume air laut. 3. Terjadinya wabah penyakit. Kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun, sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. 4. Kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan membuat kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. 5. Krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber air dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. 6. Naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. 7. Meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. 8. Rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang sehingga flora dan fauna akan mati. Meskipun berbagai upaya untuk mengurangi laju pemanasan global tengah gencar dilakukan pemerintah di berbagai negara maupun PBB, kamu secara pribadi bisa berperan juga. Bahkan bila jutaan orang melakukan hal ini
dampak positifnya akan sangat besar terhadap kesehatan bumi kita. Lalu apa saja hal kecil yang bisa kita lakukan? Berikut beberapa di antaranya. 1. Gunakan transportasi umum dan sepeda. Mengatasi pemanasan global yang paling pertama adalah batasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer, sehingga untuk pergi ke jarak yang jauh, jika memungkinkan, gunakan angkutan umum massal seperti bus, kereta api, ataupun naik kendaraan pribadi. 2. Meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC. Chlorofluorokarbon merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% proses terjadinya efek rumah kaca karena dalam mengatasi suhu ruang yang panas terdapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruangan atau AC. Namun seandainya penggunaan AC memang diperlukan, pastikan kita memakai AC non CFC yang ramah lingkungan. 3. Menanam pohon atau reboisasi. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah dengan gerakan menanam pohon. Ayo mulai tanam pohon di halaman rumah. Go green. Dengan menanam pohon juga dapat mengurangi resiko global warming. Salah satu dari global warming yang dibahas pada buku Global Warming dan Banjir, Tragedi Pembakaran Hutan. Pohon yang kita tanam di halaman rumah sekecil apapun halamannya sudah pasti akan berperan menetralisir CO2 di udara sekaligus menyegarkan dan menyehatkan kita. Jangan ragu untuk memulai menanam pohon dan terus tambah koleksi tanaman di rumah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.